Ya Bu, silakan Ya, dilanjutkan. begini pertanyaan saya. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak Kiai, saya ini masih sangat-sangat minim sekali masalah ilmu tentang tauhid itu. Jadi yang menjadi pertanyaan saya begini Pak Ustaz, Pak Kiai, bagaimana kita berkeyakinan itu akan segala sesuatunya itu semuanya itu memang karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Saat kita berkata atau ada terlintas dalam pikiran dan hati kita itu bahwa ini semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana kiainya Pak Kiai, jangan sampai kita salah gitu. Saat kita mengingat Allah itu, saat posisi kita seperti itu, lintasan kita kepada Allah itu bagaimana Pak Kiai? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kepada Kiai kami persilahkan untuk menjawab. Terima kasih ya. Kalau kiat-kiat agar hati kita ini selalu pasrah kepada Allah, selalu berserah diri kepada Allah, selalu menerima apa adanya. Salah satunya adalah memperbanyak beribadah kepada Allah, seperti sholat di awal waktu, kemudian memperbanyak zikir, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Pokoknya yang amal-amal yang soleh-soleh itu biasanya itu akan memperkuat tawakal, berserah diri, memperkuat keimanan kepada Allah. Biasanya seperti itu. Dan tentu ada selain itu ya juga banyak berzikir, disertai banyak berzikir. Karena di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati seseorang itu menjadi tenang. Kita ini kan di dunia, yang diinginkan kan ketenangan hati. Orang cari uang biar hatinya tenang. Mengapa? Kalau gak punya uang, sakit kepala. Kalau punya yang merah-merah, kepalanya sembuh. Kan tujuannya itu sebenarnya. Karena memang tawakalnya orang itu bertawakal kepada Allah bertingkat-tingkat. Ada sebagian orang ya karena sudah mencapai maqam ma'rifah, gak punya uang tambah tenang, gak punya malah tenang. Ini dikisahkan dalam kitab-kitab tasawuf. Ada seorang wali perempuan, waliullah perempuan, punya karomah. Berangkat mau ke tanah suci jalan kaki. Di perjalanan ziarah ke seorang wali laki-laki. Sama-sama walinya ziarah. Ketika mau berangkat sama yang wali laki-laki dikasih uang 1 kantong. Ini di sini kalau ustazah tuh dipanggil Umi ya. Umi, ini uang 1 kantong. Untuk apa? Ya nanti Umi di jalan mungkin beli apa-apa biar enak. Ternyata Umi ini gak mau. Saya gak perlu ini kan. 1 kantong itu isinya emas. Gak mau. Loh, kalau nanti Umi perlu makan, perlu beli makanan, gimana? Kalau Umi gak punya uang, kok pergi tangan kosong? Akhirnya apa? Umi ini mengeluarkan karomahnya. Tangannya digerakkan. Begitu tangannya digerakkan, udara yang menyentuh tangannya itu jadi emas semua. Digerakkan begini nih. Saya gak perlu bawa, cukup gini sudah jadi. Tapi saya gak perlu ini, dibuat. Saya gak perlu. Saya ini lebih tenang berzikir kepada Allah. Ini orang-orang perempuan yang makomnya tinggi. Ada yang di bawahnya. Orang perempuan itu tenang, gak marah sama suaminya. Pikirannya tenang. Kalau lihat dompet suaminya ada merah-merahnya. Betul, ada yang begitu. Kalau dompet suaminya ada merah-merahnya, tawakal sudah. Baru tawakal pada Allah itu.
Jadi tawakalnya ya beda-beda, sama-sama tawakal. Nah, kalau ingin mencapai makom yang pertama tadi seperti tadi, harus banyak taqarrub, banyak bertaubat kepada Allah, banyak istighfar, banyak mujahadah, baru nanti mencapai makom yang pertama. Dan orang perempuan itu mujahadahnya lebih ringan daripada laki-laki. Orang perempuan itu mencapai tingkatan wali lebih gampang daripada laki-laki, karena kewajibannya gak banyak, cukup ada di rumah. Itu orang perempuan. Karenanya banyak ya dalam kisah-kisah para wali itu orang perempuan mengalahkan wali laki-laki. Ini contoh lagi ya. Ada biasanya kalau orang belajar di dahyah atau di pondok sudah lama. Kalau di Jawa dari kiai-kiai itu mendapat ijazah sholawat Dalailul Khairat, karangan Imam Al-Jazuli, kitab sholawat Dalailul Khairat. Kalau di Aceh dibaca juga di mana-mana. Nah, Imam Al-Jazuli ini mengapa beliau mengarang sholawat Dalailul Khairat? Suatu ketika Imam Jazuli ini sudah menjadi ulama besar, ulama berpengaruh. Orang-orang banyak ziarah datang pada beliau. Suatu ketika beliau ada hajat bepergian, pergi. Di perjalanan karena masuk waktu sholat, singgah pada satu masjid, mau sholat. Karena gak punya wudhu, cari sumur. Tidak jauh dari masjid itu ada sumur, mau ambil wudhu. Begitu sampai di sumur, ternyata airnya dalam. Sementara sumurnya gak ada timba, gak ada tali. Akhirnya apa? Imam Jazuli bingung, kesana kemari mencari timba, mencari tali, gak nemu. Di tengah kebingungan itu ada anak perempuan, masih remaja, mungkin hampir balik atau baru balik. Anak perempuan itu memanggil Imam Jazuli, Abu macam bingung, Abu cari apa? Saya cari timba, cari tali. Untuk apa Abu? Saya mau berwudu, ambil air di sumur. Sini Abu, saya bantu. Imam Jazuli dipanggil sama anak perempuan itu, diajak ke atas sumur. Sampai di atas sumur, anak perempuan itu lalu panggil air sumur. Air sumur, ayo naik ke atas. Ini ada Abu, ulama besar mau berwudu. Dipanggil begitu, air itu tiba-tiba naik sampai akhirnya meluap. Imam Jazuli berwudu, terkejut beliau. Ini masih anak-anak perempuan lagi, bisa panggil air. Saya ini cari timba, cari tali, kebingungan. Akhirnya Imam Jazuli bertanya pada anak perempuan itu, kamu masih anak-anak? Iya Abu. Apa amalannya? Kok bisa panggil air? Gak sembarang orang bisa panggil air. Kata anak perempuan itu, Abu, saya ini walaupun anak-anak gak pernah berhenti baca sholawat. Beliau itu memang selalu baca sholawat terus. Orang yang selalu baca sholawat, jangankan orang, air aja bisa dipanggil. Air lah bisa dipanggil, apalagi cuma orang. Dan ibu-ibu ini kan gak ada kerjanya, cuma di rumah kan, banyak baca sholat. Insya Allah nanti hatinya tenang. Itu diantara ya, artinya apa? Perempuan ini lebih mudah memang, karena kewajibannya gak sebanyak laki-laki. Lebih mudah untuk memperoleh tawakal, hati yang tenang lebih mudah daripada perempuan. Daripada laki-laki. Itu perempuan. Wallahu a'lam. Mungkin ada lagi. Ya, kita persilakan penanya berikutnya. Silakan dari ibu-ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai yang kami muliakan, terima kasih atas kesempatannya dan kesempatan bertanya kepada Kiai langsung. Sesuai dengan judul pengajian kita Tastafi. Jadi Kiai, ada yang dalam sebuah hadis kalau nggak salah, barang siapa yang lebih mengutamakan syariat tinggal tasawufnya, berarti dia fasik
atau zindek, saya lupa Pak Kiai. Sebaliknya kalau dia mengambil hanya tasawuf tinggal fiqahnya berarti dia fasik. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana menurut Pak Kiai kalau kira-kira atau memang sering terjadi dan pada diri sendiri mungkin itu banyak kita ngambil fiqahnya tanpa sadar tasawufnya tidak ada, atau malah ada belajar tasawuf dari pengamalan sehari-harinya nggak ada. Nah, itu bagaimana? Kemudian kedua, yang termasuk zindik bagaimana golongan zindik? Itu saja, syukuran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Itu diambil dari riwayat Imam Malik, perkataan Imam Malik. Imam Malik berkata, "Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf tafassaqa." Siapa yang mengambil hukum-hukum yang ada di fikih saja dan tidak dipadukan dengan tasawuf, maka akan menjadi fasik. Mengapa? Karena kalau menurut hukum-hukum fikih, yang nggak boleh bisa dibolehkan, bisa boleh, nanti akhirnya fasik. Kalau cuma fikih saja, nggak ada tasawufnya. Contoh rajin sholat, nggak ada tasawufnya. Karena fikih ini, kalau secara fikih, sholat itu pokoknya syarat rukunnya terpenuhi, ya sudah selesai. Tapi kalau tasawuf itu memperindah sholat. Apa yang diperindah? Niatnya ketika sholat, kemudian apa saja yang harus direnungkan di dalam sholat, itu bidangnya tasawuf. Kalau hanya fikih saja menjadi fasik. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandad. Kalau orang itu hanya mengambil tasawuf saja lalu tidak mengambil fikih, maka menjadi zindik. Zindik itu artinya apa? Kalau bahasa dulu itu munafik. Mengapa? Dia alasannya tasawuf tapi syariat gak diamalkan. Syariatnya gak ada, cuma tasawuf aja. Yang penting hatinya baik walaupun gak sholat, ya zindik akhirnya. Karena tasawuf itu untuk membersihkan hati. Dia pikir yang penting hati gak hasud, gak iri pada orang. Gak bisa seperti itu. Karena tasawuf dengan fikih itu harus beriringan. Kemudian kata Imam Malik, "Wa man tasawwafa wa tafaqqaha faqad tahaqqaq." Barang siapa yang bertasawuf juga mengamalkan fikih syariat, maka dia benar-benar hakikat, benar-benar mengamalkan ajaran Islam yang murni. Karena nyata stafi itu lengkap. Tasawuf, kemudian tauhid, fikih, ketiga-tiganya dipadukan menjadi satu. Kalau dipadukan menjadi satu, ini yang namanya ajaran Islam yang sempurna, disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi seperti itu. Ada lagi? Belakang. Ya, kita persilakan kepada penanya berikutnya yang di belakang. Tolong di-over mic-nya ke belakang sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apabila Wahabi bertanya kepada kita, apa yang mesti kita jawab bila bertanya apakah Maulid Nabi merupakan ketaatan atau maksiat? Yang kedua, apakah Nabi mengetahui ketaatan tersebut atau tidak mengetahui? Yang ketiga, bila Nabi mengetahuinya, maka apakah Nabi menyampaikan soal itu atau tidak? Bila Wahabi bertanya begitu, apa yang mesti kita jawab? Yai. Dan satu lagi, kemarin kan ada istighazah tuh di mana lah yang mengundang artis. Apakah itu bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah?
Nikita Mirzani. Ya, cuma itu saja. Senang sekali bisa jumpa langsung sama Kiai. Alhamdulillah. Ini berarti penggemar ini. Yang pertama, kalau ada orang Wahabi bertanya, apakah maulid itu ketaatan apa kemaksiatan? Ditanya sama dia, menurut kamu maksiat apa taat? Tanya balik. Kalau dia bilang maksiat, di mana Rasulullah bilang maksiat? Kalau kita ditanya, yang bertanya tujuan mendebat, jawaban yang paling bagus ditanya balik. Karena kalau ditanya balik gampang mengalahkan. Sama misalnya kita mau pergi ke pasar, jumpa dengan orang, mau kemana? Mau ke pasar. Pasti dia tanya lagi, perlu apa? Belanja. Belanja apa? Ini. Keperluan apa? Ada tamu. Terus tanya begitu. Tapi kalau ditanya balik, mau ke pasar, perlu apa? Ada urusan apa dengan kamu ngurus begitu? Gak ada. Ya kalau gak ada gak usah tanya lah. Jadi kalau ditanya balik gampang mengalahkan. Kalau Wahabi tanya, maulid itu kemaksiatan apa ketaatan? Tanya balik, menurut kamu kemaksiatan apa ketaatan? Kalau dia jawab kemaksiatan, dasarnya mana? Kalau maulid kemaksiatan, dasar yang khusus, gak ada. Nah kalau gak ada jangan urus. Jangan urus begitu. Tapi kalau kita ditanya balik, ditanya begitu juga bisa. Maulid itu ketaatan apa kemaksiatan? Maulid itu isinya ketaatan semua. Baca sholawat ketaatan, memuji Rasulullah ketaatan, mengagungkan Rasulullah perintah Al-Quran, sedekah makanan ajaran Islam, ketaatan semua. Apakah Rasulullah sudah tahu? Sudah tahu. Ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ayat Al-Quran dan hadis-hadisnya banyak. Kamu ingin tahu bagaimana? Ingin tahu apa enggak? Kalau ingin tahu, datang ke acara maulid. Suruh begitu. Rasulullah dikira gak tahu. Rasulullah itu tahu semua, saudara. Yang kita lakukan sekarang Rasulullah tahu. Kok dikira gak tahu? Yang gak tahu itu kamu, bukan Rasulullah. Harus begitu. Caranya begitu ya. Itu pertanyaan yang pertama. Jelas. Kemudian pertanyaan yang kedua, istighatsah. Kemarin ada istighatsah, ngundang siapa itu? Si Gondrong, si Pak Miftah ya. Pak Miftah sama artis Nikita Mirzani. Apakah itu termasuk bid'ah? Itu termasuk bid'ah. Karena gak boleh seperti itu. Jadi memang ya, termasuk tanda-tandanya kiamat antur fa'al asyrar. Orang-orang yang buruk, orang-orang yang perbuatannya jelek diangkat-angkat ada di depan dalam acara-acara keagamaan. Itu tanda kiamat. Jangan diikuti. Tastafi kalau bikin istighatsah, bikin maulid, gak perlu mengundang artis. Cukup undang Tubul Kaini. Karena beliau artis kita di sini. Saya terkejut juga kok undang artis. Karena sekarang ini ngetren. Kadang biar acaranya ramai artis. Kadang artis tobat. Di negeri kita ini kadang ada artis tobat, begitu tobat hijrah langsung jadi ustadz, jadi ustazah. Itu gak tobat namanya, itu cari orderan lain. Kalau tobat ya tobatlah, tinggalkan dunia artis itu, lalu belajar ilmu agama. Kok tobat malah jadi ustazah? Dan biasanya kalau ada pengajian, ada ustazah kayak gitu, tambah ramai saudara. Tambah ramai yang datang. Kita jangan ikut-ikutan seperti itu. Karena itu termasuk tanda-tanda kiamat. Kalau ada acara-acara keagamaan,
maka yang tampil di depan adalah orang-orang ahli, orang yang ahli ilmu agama. Artisnya ikut ngaji aja, jangan ada di podium gitu, di bawah juga artisnya. Jangan tampil ke atas, biar gak campur aduk, itu gak boleh itu. Saya kira seperti itu. Ternyata orang Aceh dengar ya, kalau ada istighatsah di Jawa, di Cirebon itu ada haul, itu haul. Itu ada haul katanya ulama besar, cuma yang diundang artis. Karena sekarang ini sudah ada Android, ada media sosial, apa saja dengar itu. Dan mungkin pertanyaan ini dan jawabannya juga viral habis ini, karena dianggap menanggapi itu. Nanti yang bertanya dicari sama orangnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Kiai. Berikutnya kita berikan kesempatan kepada penanya yang lain. Mungkin dari ibu-ibu masih ada. Ya, terima kasih. Silakan ibu-ibu yang di depan, tolong di-over mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau terdupakan di pertanyaan. Begitu banyak gempuran akidah, kesesatan akidah di Indonesia khususnya. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana kita tahu bahwa pesantren apa yang sesat dan tidak, supaya kita mengantar anak-anak kita tidak khawatir. Dan sebagai kami, sebagai ibu rumah tangga, apa yang harus kami lakukan kepada anak-anak kami untuk pemahaman akidah di rumah yang secara sederhana, pemahaman sederhana kepada anak-anak, supaya mereka tauhidnya itu benar, tidak gampang terpengaruh dengan ada yang pemahaman-pemahaman yang lain seperti Wahabi misalnya. Cuma itu Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, saya dipanggil Tengku kakak Hatta. Siapa tahu dapat istri orang Aceh. Insyaallah. Ada insyaallah. Biar dipanggil Tengku juga gitu. Yang pertama, kalau dulu yang namanya dayah atau pondok pesantren itu identik dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau sekarang ini enggak saudara, Wahabi bikin pondok, kemudian Syiah bikin pondok, yang aliran lain bikin pondok. Yang aneh, Wahabi itu kalau bikin pondok dikasih nama Imam Syafi'i. Contohnya di mana? Di sini ya, di Banda Aceh. Di Aceh Besar, kemudian di daerah saya di Jember, kemudian juga di Pontianak, kemudian di Manado, sekeliling di mana-mana. Pondok-pondok yang namanya Imam Syafi'i itu punya Wahabi. Karenanya hati-hati. Kecuali yang asli ahlus sunnah itu di Cipanas, Bogor. Imam Syafi'i yang dikelola oleh Syekh Hasan Hitu dari Kuwait. Itu murni Syafi'i. Karenanya kalau mau ngirim anaknya ke pondok-pondok di Jawa, tanya-tanya sama tengku-tengku di sini, sama Tubul, sama Tastafi, tanya. Itu ahlus sunnah apa bukan? Karena di Jawa juga ramai pondok-pondok di luar ahlus sunnah wal jamaah, ramai juga. Kemudian yang kedua, untuk mendidik anak-anak kita yang ada di rumah agar tetap istiqomah, kokoh dengan ahlus sunnah wal jamaah. Maka bagaimana? Ajaran akidah yang dasar-dasar kita ajarkan. Seperti sifat 20, itu kita ajarkan. Jangan sampai anak-anak gak ngerti sifat wajib 20 bagi Allah. Karena sekarang ini rata-rata anak-anak pegang HP. Ibu-ibu anaknya punya HP semua? Punya? Belum? Yang belum kan ada di dayah itu. Yang ada di rumah yang pegang HP dijaga. Siapa atau apa yang sering dilihat di HP-nya. Khawatir yang dilihat itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Karena orang-orang di luar ahlus sunnah juga banyak membuat konten di internet. Jadi perlu dijaga itu. Itu tanggung jawab kita semua.
dan ajak anak-anak kita untuk menghadiri acara-acara pengajian tastafi atau pengajian-pengajian ya orang-orangnya tastafi yang memang istiqomah menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah agar tidak terpapar, tidak terpengaruh virus-virus fahaman di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada lagi? Ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini singkat saja Pak Kiai, saya mau bertanya tentang Islam Nusantara. Islam Nusantara apakah bisa menyimpang dari akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah? Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam Nusantara yang sekarang ini lagi viral itu memang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk yang menyebarkan itu ketua NU yang baru. Itu termasuk tokoh Islam Nusantara. Apa ajarannya? Kata kelompok Islam Nusantara itu Islam yang baik. Islam Arab tidak baik. Enggak boleh seperti itu. Yang benar Islam Nusantara itu baik apabila mengikuti Islam Arab. Islam Nusantara itu baik apabila cinta pada orang Arab. Benci Arab gak boleh, karena Islam Nusantara ini benci pada Arab. Gak boleh benci Arab. Mengapa kita ini gak boleh benci Arab? Karena Arab ini yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan Rasulullah. Rasulullah itu manusia pilihan, manusia paling mulia, makhluk pilihan, makhluk paling mulia. Maka apapun yang berkaitan dengan beliau oleh Allah diberikan yang terbaik. Orang tuanya orang tua terbaik, sukunya suku terbaik, suku Quraisy. Bangsanya juga bangsa terbaik, yaitu bangsa Arab. Itu pilihan saudara. Islam Nusantara ini mengajak benci Arab. Gak boleh benci Arab itu, gak boleh. Kalau Arab itu nakal-nakal, Arab itu yang nakal-nakal ada. Di negara kita yang nakal banyak juga, tapi yang baik-baik kan banyak juga di Arab. Secara pukul rata yang namanya suku bangsa itu semuanya sama. Ada yang baik, ada yang Kita ini pukul rata secara umum. Cuma secara umum orang baik itu lebih baik, orang Arab lebih baik daripada orang di luar Arab. Karena mereka yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan Rasulullah. Islam Nusantara itu benci pada Arab. Dan benci pada Arab itu termasuk nifaq. Bughdul Arab nifaq dalam hadis. Benci orang Arab itu termasuk kemunafikan. Dan Islam Nusantara ini diantara ajarannya orang Arab dibilang kadrun. Apa kadrun itu? Kadal gurun. Gak boleh orang memaki-maki Arab kalau secara mutlak hukumnya murtad, kafir. Mengapa? Karena Rasulullah pasti kena. Kalau memaki-maki Arab tidak mutlak, tapi orang Arab yang sekarang hukumnya dosa besar, fasik. Mengapa? Karena sekarang orang Arab yang soleh-soleh banyak. Berarti yang soleh kena juga. Islam itu bukan agama memaki-maki. Islam itu bukan agama melecehkan, tetapi Islam itu agama bersih. Islam itu agama yang meninggikan nilai-nilai akhlakul karimah. Itu Islam. Jadi hati-hati dengan kelompok Islam Nusantara. Islam Nusantara ini disingkat menjadi INUS, atau aliran Nusantara disingkat dengan A. Ini gak boleh ikut itu. Insya Allah di Aceh gak ada.
Ya, terima kasih Kiai. Masih kita berikan kesempatan kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin dari ibu-ibu kalau masih ada, kita berikan kesempatan. Kalau tidak ada lagi, kita berikan kesempatan kepada yang guru-guru kita yang ada di depan. Bagi guru kita yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan. Sudah habis. Baik Kiai, berikutnya akan kami bacakan pertanyaan yang masuk via WA. Yang pertama Kiai, Assalamualaikum Kiai. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan sehat walafiat kepada Kiai dan kepada tubuh Kiai ini. Ada pertanyaan Kiai, bagaimana kita mengenali ciri-ciri aliran sesat? Apakah dari jenggotnya atau dari celana cingkrangnya atau dari bagaimana Kiai yang sebenarnya dapat kita mengenali ciri-ciri aliran sesat yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah? Terima kasih Kiai. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku, orang yang hidup setelah Rasulullah wafat, akan melihat banyak pendapat yang berbeda-beda, pendapat bermacam-macam. Kalau Rasulullah masih hidup gampang, tinggal tanya pada beliau, Rasulullah ini benar apa enggak. Kalau Rasulullah sudah wafat, maka bagaimana cara mengetahui suatu pendapat aliran itu sesat, menyimpang apa enggak? Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan kaidah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nah, kalau terjadi perbedaan pendapat, maka berpeganglah dengan ajaranku, dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Kalau ada pendapat yang aneh-aneh, ditanya kepada para tengku, ditanya kepada para abu, pendapat ini sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah apa enggak? Sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin itu namanya yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sunnah itu sunnah Rasul, jamaah itu maksudnya jamaatus sahabat, ajaran para sahabat yang dipimpin oleh khulafaur rasyidin. Nah, kalau bertentangan dengan ajaran Nabi dan ajaran khulafaur rasyidin, maka berarti itu namanya ajaran sesat. Jadi itu kaidahnya, tolok ukurnya. Kita gak boleh mengukur sendiri, menimbang sendiri, gak boleh. Kalau kita, maka mengikuti perintah Al-Quran, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Siapa ahli zikir? Ahli zikir ini maksudnya para ulama yang mendalam ilmunya. Kalau ada apa-apa, tanyakan kepada para ulama, karena mereka yang mengetahui itu. Tentunya di sini tidak sembarang ulama, yang kita tanya adalah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi begitu. Nah, ciri-cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Ciri-cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling gampang, ajarannya diikuti oleh mayoritas umat Islam. Nah, yang diikuti mayoritas itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya Wahabi bukan Ahlus Sunnah. Mengapa? Karena Wahabi kelompok minoritas. Syiah bukan Ahlus Sunnah. Mengapa? Syiah kelompok minoritas. Kemudian HTI bukan Ahlus Sunnah. HTI kelompok minoritas. Islam Nusantara bukan Ahlus Sunnah karena lebih minoritas. Kalau MPTT Ahlus Sunnah apa bukan? Bukan Ahlus Sunnah karena minoritas. Terima kasih Kiai. Berikutnya kami bacakan pertanyaan via WA. Belakangan ini kita sering dihebohkan dengan isu-isu Islam moderasi atau moderasi Islam. Bagaimana pandangan Kiai tentang moderasi Islam? Apakah itu bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak? Mohon penjelasan Kiai. Moderasi Islam itu kalau bahasa Arabnya al-Islam al-wasati, Islam yang moderat.
Kalau Islam moderat itu maksudnya Islam yang tidak radikal kanan seperti Wahabi Syiah dan tidak radikal kiri seperti liberal, itu benar. Tapi kalau yang dimaksud moderasi Islam itu maksudnya menganggap Islam itu sama dengan agama lain, setara dengan agama lain, itu berarti ajaran menyimpang keluar dari Islam. Itu namanya ajaran liberal. Ya, perhatikan aja kemana arahnya moderasi Islam itu. Apakah maksudnya moderasi Islam ini menganggap Islam setara dengan agama lain dalam pandangan ideologi? Kalau disetarakan dengan agama lain, artinya arahnya pluralisme agama, semua agama sama, maka moderasi Islam itu gak boleh diikuti. Jadi lihat standarnya kira-kira bagaimana. Dilihat aja. Kita ini yang penting tetap ikut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaan yang terakhir, Kiai, bagaimana caranya, Kiai, agar kita mendapat menantu yang pakar aswaja, Kiai? Ya cari yang ada di daerah atau ada di pondok, yang pondoknya lama, atau yang sudah jadi tengku, jadi kiai itu boleh juga itu. Ya Pak, yang ada di daerah itu lama ya, yang daerahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak berdoa pada Allah, mudah-mudahan dapat menantu orang soleh, dapat menantu orang yang solehah, dapat suami yang soleh. Amin Allahumma. Ya, banyak berdoalah kepada Allah, karena suami istri itu urusan takdir. Mudah-mudahan hajatnya dimudahkan oleh Allah. Amin Allahumma.